Halo semuanya, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran yang baru, sekarang Mem mau bahas tugas yang kemarin kalian kerjakan. Nah, untuk yang pertama, soal pertama ini, tabel berikut ini menunjukkan data banyak SMP yang berada di 5 buah provinsi pada tahun 2009-2010. Buatlah diagram batang berdasarkan data tabel yang disajikan. Jadi, kita harus membuat diagram batang berdasarkan data tabel yang disajikan ini, ya. Nah, pertama-tama, kalian menggambar diagram batang itu harus menggunakan penggaris. Jadi, jangan asal-asalan ya, seperti kemarin ada beberapa orang yang menggambar diagram batang tanpa penggaris. Nah, jadi kalian harus menggunakan penggaris untuk tugas selanjutnya. Karena apa? Karena jarak antar keterangan aksesnya itu harus sama. Jadi pertama-tama kalian harus siapkan dulu penggaris, lalu kalian membuat garis vertikal dan horizontal. Lalu kalian kasih senti, misalkan dari sini ke sini jaraknya 2 cm. Berarti dari sini ke sini juga harus 2 cm. Jadi harus sama. Kalau misalkan mau 1 cm antar jarak keterangan aksesnya boleh. Asalkan seragam ya. Misalkan kalau ke sini 1 cm berarti ke sini juga 1 cm, 1 cm, 1 cm. Kalau misalkan di sini 2, berarti di sini juga harus 2 cm, 2 cm, 2 cm dan berikutnya. Begitupun jarak antar keterangan aksis pada sumbu tegak ya atau sumbu vertikal. Berarti dari sini ke sini juga harus memiliki jarak yang sama. Jadi tidak boleh asal-asalan. Misalkan kalau dari sini ke sini itu 2 cm, berarti harus sama. Setiap titiknya itu harus 2 cm. Tidak boleh asal-asalan ya. Jadi untuk kedepannya, ingat harus menggunakan penggaris. Kalau tidak, nanti mem kurangi nilainya. Karena apa? Karena memang harus tepat kalau membuat diagram. Nah, begitupun juga ketebalan batangnya. Nah, ketebalan batang ini. Kalau ketebalan batangnya ini misalkan 1 cm, maka semuanya juga ketebalan batangnya harus 1 cm. Jadi tidak boleh ada yang tipis. Tidak boleh misalkan yang satu tipis, yang satu tebal. Nah, tidak boleh, jadi harus sama. Kalau misalkan ketebalan batangnya 1 cm, berarti semua juga harus 1 cm. Makanya kenapa harus menggunakan penggaris. Nah, begitu juga untuk soal yang kedua, di mana kita harus membuat diagram batang berdasarkan tabel data harga handphone ya atau telepon. Nah, maka kita harus menggambarkan garis vertikal dan horizontal. Lalu kita harus mengukur untuk setiap keterangan atau jarak antar keterangan aksesnya. Jadi misalkan kalau seperti yang tadi yang Mem ingatkan, jadi setiap jarak ini harus sama. Misalkan kalau dari sini ke sini 2 cm, berarti dari sini ke sini juga harus 2 cm. Begitupun berikutnya. Dan untuk jarak antar keterangan aksis pada sumbu tegaknya juga harus sama ya. Nah, ini untuk tugas data jumlah siswa laki-laki dan perempuan SMP Bestari Utami. Nah, sama. Jadi, ingat, nah, kalau misalkan ada 2 data seperti ini, kemarin Mem dapat beberapa dari kalian itu. Nah, selanjutnya untuk soal yang ketiga, di mana kita harus membuat diagram batang dari data jumlah siswa perempuan dan laki-laki pada kelas 7, 8, dan 9 SMP Bestari Utami. Nah, kan Mem sudah kasih di mana sumber datanya yaitu data siswa
perempuan dan laki-laki SMP Bestari Utami. Lalu kalian hitung jumlah laki-laki pada kelas 7 berapa, perempuannya berapa. Lalu kelas 8, kelas 9. Nah, setelah didata kan akan didapatkan data tabel seperti ini. Lalu kita buat diagramnya, diagram batangnya. Ya. Nah, mengingatkan kembali bahwa jarak keterangan antar aksis, baik itu pada sumbu horizontal atau vertikal, harus memiliki jarak yang sama. Kalau misalkan dari sini ke sini itu 2 cm, maka di sini ke sini juga harus 2 cm berikutnya. Nah, dan kalau misalkan pada sumbu vertikal atau sumbu tegak juga sama, di mana jarak keterangan antar aksisnya itu harus sama, tidak boleh asal-asalan. Makanya mengingatkan kembali kalian harus menggunakan penggaris untuk mengerjakan soal seperti ini. Dan kemarin juga mendapatkan bahwa kalian itu ada beberapa siswa yang membuat diagram batangnya itu, dimana kan di sini ada keterangan jumlah siswa laki-laki dan perempuan pada kelas 7 ya. Jadi pada keterangan aksis yang sama, dimana ada 2 batang ya. Nah, ini itu tidak boleh diberikan jarak, tetapi harus menempel seperti ini. Ya, jadi harus seperti ini. Untuk kedepannya tidak boleh salah lagi ya. Dan mengingatkan lagi kalau jaraknya itu harus sama. Jarak antar keterangan aksisnya itu harus sama. Nah, ininya tidak boleh terpisah kalau misalkan ada data seperti ini. Kalau misalkan ada 3, misalkan keterangannya ganti, bukan jumlah siswa laki-laki atau perempuan, tetapi misalkan jumlah siswa yang menyukai ekstrakurikuler, misalkan ada 3 ekstrakurikuler, berarti kan ada 3 batang. Nah, setiap batang antara ketiga batang itu tuh harus saling menempel untuk kelas yang sama. Tetapi kalau untuk kelas yang berbeda, maka pisahkan. Ya.